Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa berjumpa lagi dengan saya Max Nata, tentunya di Kongko bareng komunitas. Ini adalah program yang keren sekali, memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di Solo Raya supaya lebih dikenal sama masyarakat. Dan barangkali nanti ada yang ingin bergabung, silahkan bergabung dengan komunitas-komunitas yang Anda suka. Sekarang sudah ada KSP ataupun Komunitas Solo Bersih, dan yang sudah hadir sekarang ada Mas Ahmad Mujahid dan juga Mbak Sabrina Tamimi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Mike. Sehat ya Mbak Sabrina, sehat Mbak? Luar biasa sehat ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang KSP, Komunitas Solo Bersih. Dari namanya ini mencerminkan Mas Ahmad sama Mbak Sabrina bersih-bersih gitu. Boleh diceritakan ini komunitas apa ya ini kira-kira? Yang suka bersih-bersih atau yang gimana? Siap. Ya, Mas Ahmad sebagai ketua, Mbak Sabrina sebagai wakilnya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Mike dan juga kawan-kawan semua. Jadi Komunitas Solo Bersih itu adalah wadah dari komunitas di Solo, khususnya Solo Raya, di mana itu terdiri dari banyak teman-teman pemuda yang tergabung, yang mempunyai inisiatif dan punya interest di bidang lingkungan, Mas. Di bidang lingkungan? Bidang lingkungan, dan khususnya memang berbasisnya relawan, teman-teman kayak gitu. Jadi ada yang terdiri dari kayak mahasiswa, ada juga yang siswa juga, ada juga sampai yang udah lanjut usia juga ada, Mas. Yang sudah berkeluarga, sudah lanjut usia juga ada juga, Mas. Karena cintanya iya. Cintanya dengan lingkungan itu tadi. Dari situ akhirnya kita membentuk yang namanya, nanti ada perjalanannya Mas. Jadi intinya dari Komunitas Solo Bersih itu adalah komunitas yang memang kita sebagai wadah untuk melakukan aktualisasi, di edukasi, di aksi maupun di kegiatan-kegiatan yang itu menyentuh di bidang lingkungan. Kaitannya dengan lingkungan ya? Iya, lingkungan. Jadi nggak hanya sampah aja Mas. Nanti kita juga ada di penanaman pohon dan juga lain-lain. Kalau boleh cerita tadi sempat nyerempet sejarah ya. Sejarahnya KSP ini sudah ada KSB ini sudah ada dari tahun berapa? Iya. Dari sejarah itu sebenarnya dulu diawali dari gerakan yang namanya World Clean Up Day, Mas. World Clean Up Day, Hari Bersih-Bersih Sedunia. Yang itu kalau sejarah kita belakang lagi, itu di Estonia itu sudah ada gerakan itu di internasional. Nah dari situ singkat cerita intinya sampai di Solo gerakannya itu tahun 2018. Jadi kira-kira kalau pemirsa 2018 itu 5 tahunan yang lalu. 5 tahun, iya 5 tahunan yang lalu. Jadi berdirinya KSB ini 5 tahun yang lalu. Nah setelah ada gerakan Mas, namanya gerakan kan biasanya satu kali selesai. Iya. Nah setelah itu dari teman-teman di Solo, World Clean Up Day Solo menginisiasi membentuk sebuah organisasi. Gimana kalau setelah kegiatan World Clean Up Day ini kita lanjutkan lagi gitu ya? Akhirnya muncul komunitas ini. Muncul Komunitas Solo Bersih. Luar biasa. Dari situlah kita ketemu sama teman-teman, ada yang dari pecinta alam, ada yang dari sekolah, ada yang dari kalau saya kan kebetulan memang di day to day-nya kan memang di waste management Mas, di pengelolaan sampah juga. Dari situ akhirnya kita berkumpul, kita namanya apa nih? Ya wis samanya bisa buat apa nih, buat lingkungan gitu ya. Lingkungan, terutama memang di Solo yang notabene Solo ini kan menjadi kota maskot ya Mas ya, maskot event ya. Banyak kegiatan-kegiatan di sini, tapi kenapa kita nggak ada komunitas yang memang fokus di bidang lingkungannya? Karena kalau banyak event, otomatis banyak sampah yang harus dikelola juga. Banyak orang yang perlu kita edukasi tentang kebersihan. Baik. Luar biasa. Jadi 4 tahun berjalannya sampai dengan 2023 ini. Ini adalah kumpulan dari teman-teman yang punya keresahan yang sama di bidang lingkungan ya. Benar sekali Mas. Betul. Nah kalau boleh dilihat, kota Solo ini sebenarnya sudah masuk kota bersih atau belum? Mohon maaf ini, boleh cerita. Ini kan nantinya jadi keresahan bersama untuk masyarakat kota Solo nih, untuk koreksi bersama yang jagain lingkungan itu biar nggak teman-teman KSB aja gitu. Ya,
Jadi kalau dilihat dari sudut pandang komunitas Solo Bersih ya Mas ya. Kita disclaimer dulu. Iya. Nanti dikira wah aku nggak terima gitu. Ya dari sudut pandang kita sebagai komunitas Solo Bersih yang sudah, terus saya juga dari awal juga Mas tergabung di Solo Bersih juga. Alhamdulillahnya dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Semakin baik ya. Semakin baik kayak itu. Terutama contohnya Mas, kita kan dulu diawali dengan bersih-bersih di Free Day. Car Free Day Slamet Riyadi. Baik, setiap minggu itu. Kita diawali dari situ. Kita pungut sampah, kemudian kita melakukan orasi bahwa jangan sampai buang sampah di tempat sembarangan, walaupun di tempat umum dan sebagainya. Iya. Dan kita pakai atribut-atribut kostum gitu ya Mbak ya. Nah dari situ kemudian kita kan ditimbang Mas sampahnya Mas, ditimbang. Nah terakhir di tahun 2022 itu event terbesar kemarin kita Mas, itu kita nimbang 1 kali clean up sepanjang Slamet Riyadi hari Minggu itu hampir dari ujung ke ujung berarti? Dari patung Slamet Riyadi sampai di pertengahan. Sampai ke ujung Mas, sampai ke ujung nanti sampai siang Mas. Nggak selesai. Itu hampir 200 kilo. 200 kilo. 2023 kemarin, di bulan September kemarin itu nggak sampai 100 kilo. Berarti kesadaran masyarakat sudah semakin baik ya? Dilihat dari kuantiti sampah yang terkumpul itu sudah baik. Kemudian dilihat dari visualnya, itu juga ada perubahan, terutama dari pihak, dalam hal ini kan Dinas Lingkungan Hidup ya Mas ya? Yang secara stakeholder bertanggung jawab dan juga punya kewenangan. Betul, terhadap lingkungan kota. Udah menyediakan banyak bin dan juga masukan pungut sampah juga. Nah dari situ kan bisa mencontohkan ke masyarakat. Sebelumnya memang belum banyak Mas. Dari perjalanan tahun 2019 itu belum banyak. Tapi semakin kesini sudah banyak yang sadar dan juga masyarakat juga sudah ada sedikit perkewo. Bahwasanya kalau kita bawa trash bag itu di sampingnya buang sampah kan secara psikologis terperkewo Mas. Betul. Itu kalau sampai masih buang juga bangetan. Nah, itu kita membangun perubahan perilaku dari ada kan biasanya orang kan tersadarnya kan nggak hanya lewat dari suara ya Mas. Ada yang mereka harus melihat dulu secara visual. Ada yang memang harus di brainstorming. Ada yang memang dicontohkan oleh tokoh dan sebagainya. Harus ada edukasi, sosialisasi juga gitu ya. Luar biasa. Jadi memang concernnya komunitas ini tuh bagaimana menjadikan kota terlihat lebih elok sama bersih juga ya. Keren ya. Ini keanggotaannya tadi dari mahasiswa, ada yang siswa, ada yang pencinta alam. Ini sifatnya apakah kesukarelaan atau bagaimana? Ya, sejak awal memang kita dulu bernama Gerakan ya Mas ya. Gerakan kemudian memang berbasisnya awalnya relawan Mas. Relawan kemudian tetap ketika kita membentuk sebuah organisasi kan harus ada pengurus. Baik. Dari situ kita bentuk pengurus. Kalau saat ini ada sekitar 20 pengurus Mas. 20 pengurus itu. Kemudian dari pengurus itu nanti ada yang namanya volunteer. Kita ada volunteer individu sama volunteer komunitas. Nah, volunteer individu itu ya siapapun yang nggak punya afiliasi apapun. Misalnya Mas Magni pribadi daftar lah, itu nggak atas nama organisasi atau komunitas atau sekolah atau apapun lah itu. Saya pengen gabung di KSB gitu ya, boleh gitu. Boleh, itu sebagai volunteer individu. Kalau volunteer komunitas itu yang lebih banyak Mas. Kita ada sekitar 50 komunitas di situ. Itu ada terdiri dari gerakan di Pramuka. Pramuka juga ada kegiatan bersih-bersihnya ya, lingkungannya ya. Pencinta alam di sekolah, bagi yang sekolah tingkat SMA atau di mahasiswanya. Sampai di tataran para Mas ya. Ada salah satu komunitas yang tadi saya katakan lansia Mas, namanya Pendaki Nafas Tua. Wow, Pendaki Nafas Tua. Saya baru dengar. Nah, itu juga ternyata besar banget Mas secara keanggotaannya di Solo Raya. Nah, itu juga kita baru incis di tahun kemarin. Nanti kita baru ketemu 2 tahun ini. Nah, dari situ kita banyak membuka kegiatan-kegiatan kerjasama, kolaborasi lah. Muncullah akhirnya lebih luas secara impact-nya. Nah, kalau kegiatan, ini kan tadi kalau kolaborasi aja ada 50. Ya, itu luar biasa. Kalau mau dibagi setahun aja sudah kayaknya waktunya nggak cukup gitu ya. Hampir setiap minggu gitu ya. Ini kegiatannya boleh diceritakan ke sahabat TV 10 apa saja ini kegiatan dari KSB? Iya, kalau tadi udah membicarakan tentang keanggotaan ya Mas, kita keanggotaannya secara relawan. Ya. Kemudian kalau secara kegiatan sendiri memang
kita secara kayak biasanya organisasi kan ada kayak urutan kegiatan biasanya. Nah kita emang nggak program nggak rencananya misalnya gitu rencananya tahun ini apa dan sebagainya enggak. Tapi kita berbasis memang murni dari komunitas berbasis kolaborasi. Contohnya nih tahun ini selain kita ada kegiatan Solo Resik Carnival yang kita September itu tadi, kita ada juga kegiatan kita roadshow di sekolah-sekolah mas. Jadi datang ke sekolah-sekolah iya. Untuk apa? Untuk edukasi. Jadi kita sadari bahwa edukasi tentang lingkungan atau sampah ini memang nggak bisa kita bergerak satu kali 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi memang kita harus continue. Dan salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah masuk ke bidang pendidikan. Betul. Karena kita sadari pendidikan merupakan salah satu mengubah perilaku juga, salah satu yang berperan aktif di mengubah perilaku. Karena edukasi itu tidak harus nunggu sudah kerja ya. Jadi barangkali kalau dari sekolah itu justru malahan lebih masuk. Sadarnya dari sekolah gitu. Jadi nanti ketika sudah mau beranjak dewasa sudah paham kalau buang sampah itu ya di tempatnya, kalau lingkungan itu perlu kita jaga gitu ya. Wah luar biasa sekali sahabat TV 10. Nanti kita akan lanjutkan ceritanya. Kita akan lanjutkan ngobrolnya dengan teman-teman dari KSB, ada Mas Ahmad dan juga Mbak Sabrina di sini. Kita jeda dulu sebentar. Kita akan segera kembali lagi. Tetap di Kongko bareng komunitas. Sahabat TV 10, kembali lagi bersama saya di Kongko bareng komunitas. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama KSB, Komunitas Solo Bersih. Ngingetin dulu nih buat sahabat TV 10, kalau mau nonton program Kongko bareng komunitas, ini kita tayangkan di hari Senin dan juga Jumat di 3 waktu, di jam 7.30, di jam 4 sore, dan juga bagi yang ketinggalan bisa nonton juga di jam 8 malam. Kita lanjut soal kegiatan sekolah tadi ya, sampai kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, rangkaian kegiatan di sekolah itu apakah datang, sosialisasi, terus pulang, atau ada kegiatan yang lain Mas Ahmad? Iya. Terutama kita ceritakan di tahun ini ya Mas ya. Iya. Karena sekolah ini kita banyak kesasaran ke SD Mas. SD ya. Pertama kemarin di SD Al Makarimah Kartosuro, sama SD Al Firdaus di belakang rumah sakit PKU. Iya. Nah, kegiatannya pertama di SD Al Makarimah itu kita pertama adalah kita emang kolaborasi masih basicnya ya, kolaborasi. Kita diminta untuk memberikan edukasi sebagai guru tamu di situ Mas. Iya. Kita kumpul sama teman-teman anak kelas 5, kelas 6 kayak gitu. Di situ kita ice breaking dulu, kemudian kita menyampaikan sedikit video-video edukasi. Kemudian kita juga memberikan kayak semacam alat-alat peraga bahwa sampah itu nggak hanya bisa dibuang aja. Iya. Bisa dijadikan misalnya kreativitas kayak bros, di recycle itu ya. Ada, kita menampilkan juga fashion baju yang berbasis pakai daur ulang kayak gitu. Kemudian dan banyak beberapa produk yang kita tampilkan di situ. Sehingga memberikan visual bahwa ketika anak-anak melihat sampah itu nggak hanya sebatas dibuang. Betul, atau sebatas ini bukan barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Minimal kita menanamkan mindset itu yang kita selalu kejar di sana Mas. Itu. Kemudian dari situ di akhir acara tergantung dari Bapak Ibu gurunya. Tapi kemarin di Al Makarimah kita langsung juga ajak teman-teman dari adik-adik itu untuk clean up di sekitar sekolah. Jadi ada kegiatan actionnya langsung ada ya? Langsung actionnya, sehingga benar-benar merasakan down to earth-nya Mas. Bagaimana, tidak hanya dengerin di kelas sudah gitu ya? Bagaimana bersentuhan dengan masalah di sampah di sepanjang kemarin kan di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah. Sampai ke Terminal Kartosuro, yang jadi cuma perbatasan ini aja sih, tapi nggak sampai yang ke Kartosuro. Iya. Tapi sudah masuk lingkungan dan itu langsung action gitu ya. Action. Habis ada sosialisasi langsung yuk kita bersih-bersih gitu ya. Bersih-bersih kayak gitu. Iya. Dari situ kan adik-adik kan benar-benar merasakan masalahnya. Ternyata masalah sampah itu benar nyata. Jadi masalah sampah itu sahabat TV 10
perlu penanganan ya, perlu kepedulian, perlu apa ya, istilahnya kesadaran dari kita semuanya untuk sama-sama jaga lingkungan. Nah dari adik-adik SD inilah kita atau teman-teman dari KSB mulai gitu ya. Benar sekali Mas. Selain action langsung, ada kegiatan apa lagi selain bersih-bersih langsung tadi? Iya, kemudian itu yang di SD Al-Makarimah ya Mas. Iya. Setelah kemudian bersih-bersih, kemudian kita timbang, nanti biasanya kita kasih edukasi bahwa sampah ini sebenarnya kalau sebelum dibuang di sembarangan itu bisa dipilah. Dipilah berdasarkan kayak misalnya plastik, betul, dan sebagainya. Dipilahnya nanti sebenarnya kalau misalnya bisa diberdayakan, bisa disetorkan di bank sampah. Jadi kita jelaskan alurnya di masyarakat kayak gitu, sehingga gambarannya itu, karena kan ada anak-anak itu kan visual ya Mas ya. Iya betul. Apalagi yang sekarang. Itu kita tampilkan kayak gitu itu. Generasi gadget. Sampah itu bisa dibawa kemana, kita tampilkan video edukasi. Bank sampah itu tersedia di mana, biasanya di kelurahan atau mungkin ada di mana gitu. Kayak gitu. Itu kalau di sekolah. Kalau kemarin di SD Al-Firdaus itu di awal juga sama Mas. Kita berikan edukasi, kita explain dan sebagainya. Intinya kita bagaimana menarik perhatian mereka dan kita sisipi edukasi dan video-video itu. Di akhirnya kemarin ada penanaman bibit di lingkungan sekolahnya. Itu sebenarnya untuk aksi, kalau kemarin udah bersih Mas sekolahnya Mas. Kebetulan sudah bersih. Di tengah kota Mas. Iya betul. Kalau kemarin di Al-Makarimah kan agak di perbatasan sama di pesisir di ini juga. Samping gitu ya. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan? Udah kita penanaman bibit-bibit di sekolah untuk simbolis bahwa selain menjaga kebersihan di sampahnya, juga kita bertanggung jawab untuk memberikan ruang oksigen. Betul. Di fasilitas umum kayak gitu. Luar biasa. Ini kegiatan-kegiatan di sekolah sangat bagus sekali sepertinya ya. Jadi barangkali Bapak Ibu ataupun teman-teman yang ada di rumah tertarik untuk mengadakan hal serupa di sekolah ataupun instansi Bapak Ibu, ini bisa ya, bisa nanti berkolaborasi. Bisa. Ya, kaitannya dengan salah satu event terbesar atau bahkan ini satu-satunya event terbesar di KSB tentang Solo Resik Carnival. Ini boleh diceritakan Mbak Sabrina, ya silakan. Ini kegiatannya apa gitu kok? Ini jadi maskot kegiatannya KSB. SRC ya kita manggilnya. Yeah. Solo Resik Carnival. Itu kita kayak kegiatannya tuh awalnya dari karena aksi World Clean Up Day. Nah terus di acara puncaknya di bulan September. Iya. Nah kita karena aksinya selain untuk bersih-bersih, kita juga pengennya mengedukasi kan. Jadi biar kayak orang lebih tahu kok. Lebih aware gitu ya. Aware, teredukasi juga. Jadi kita bentuk dalam bentuk karnaval itu. Terus kita kerjasama sama beberapa komunitas. Baik. Individu juga gitu. Terus kita jadikan kayak kegiatannya berawal dari kayak parade dulu. Oh jadi ada rangkaian kegiatannya. Diawali dengan parade, kemudian dari parade itu kita juga sekalian pungut sampah sama menunjukkan hasil kayak maskotnya kita seperti apa. Terus juga ada kostum-kostum yang dari recycle sampah itu. Jadi di parade itu kita menampilkan sambil bawa kantong. Ya. Jadi satu jalan itu semua bidang metode edukasi kita lakukan. Jadi ada yang depan sosialisasi, ada yang aksi, ada yang menarik perhatian dan sebagainya. Itu biasanya karnavalnya dari mana sampai ke mana atau biasanya di Car Free Day kah atau bagaimana? Kalau ini kan kita baru mulai start SRC itu kan mulai 2022. Iya. Nah itu kita di Car Free Day. Di Car Free Day, berarti sudah 2 kali kegiatan, 2 tahun kegiatan.
kalau yang pertama itu kita mulai dari Slamet Riyadi, patung Slamet Riyadi, sampai ke Dulman 2 ya, Dulman 2 Solo. Sampai tengah ya? Sampai tengah. Lalu dari situ kita bisa mengumpulkan sampah kurang lebih 200 kilo. 200 kilo. Nah, terus kemudian tahun 2023 yang tahun ini kemarin, itu mulai terjadi perubahan karena kita juga startnya lebih diperpendek karena melihat jangka waktu yang terbatas ya. Terbatas, yang tahun lalu kan juga. Kecuali Car Free Day-nya sampai jam 12. Kita sudah sampai ujung gitu. Karena memang antusias banget Mas dari teman-teman yang SRC 1 kemudian SRC 2 itu biasanya yang mau ikut itu siapa? Apakah rekanan sekolah atau komunitas yang 50 tadi? Tadi kita katakan bahwa join di kegiatan, sebenarnya itu kita bukan ingin menjadi sebuah event kegiatan ya Mas ya, tapi ingin berupa untuk hanya nih teman-teman komunitas di Solo Raya yang punya punya interest sama dan punya keresahan sama, kita kumpul bareng, kita buat kegiatan. Nah dari situ kita open volunteer komunitas Mas. Nah dari situlah teman-teman bisa masuk yang berbasis komunitas atau yang tadi berbasis individu. Nah itu dari trennya tahun kedua ini semakin meningkat komunitas yang terlibat dan yang antusias, sehingga dari sinilah kita bisa mengukur keberhasilan kegiatan itu dilihat dari tadi kuantiti sampahnya berkurang sama keterlibatan atau masyarakatnya yang engage ke kegiatan ini. Ternyata masyarakat juga semakin aware semakin aware tentang lingkungan, tentang kebersihan, bahwa ya itu tadi masalah sampah itu bukan masalahnya pemerintah. Benar sekali. Tapi ini adalah masalah kita bersama yang kita harus ikut kontribusi. Nggak cuma konsumen pakai sesuatu merasa udah nggak butuh, buang. Kaitannya dengan event terdekat ini sebelum closing. Event terdekat ini apa? Mas Ahmad. Di tahun ini kan memang sudah melalui rangkaian acara. Kalau secara dirangkai itu hampir setiap bulan itu ada acara sebenarnya Mas di tahun ini. Nah, di tahun 2023 akhir tahun ini Desember ini kita ingin menutup sebagai kegiatan open recruitment. Jadi open recruitment ya. Untuk menyiapkan apa istilahnya itu kepengurusan, karena setiap tahun apakah ada 1 sampai 2 tahun sekali Mas? Pergantian gitu? 1 sampai 2 tahun sekali itu ada pergantian, baik di pergantian di divisinya maupun di tingkat ketua sekretaris bendaranya. Iya. Gitu. Ya, ini sahabat TV 10 bagi siapapun yang ada di rumah ataupun di mana saja, silahkan. Ini yang tinggal di Solo Raya ya? Solo Raya Mas. Solo Raya, pokoknya silahkan kalau punya keresahan bersama atau pengen memberikan kontribusi kaitannya dengan lingkungan dan juga kebersihan, bisa bergabung dengan komunitas Solo Bersih. Caranya bagaimana? Ya, biasanya kita nanti di IG Mas. Di IG ada Instagramnya boleh di mention apa ini? Instagramnya boleh di follow. Komunitas Solo Bersih. Komunitas Solo Bersih. Ya, nanti silahkan dicari. Gabungnya ada WA-nya atau DM atau gimana? Ada, nanti biasanya setiap kita ingin gabung open recruitment? Ada open recruitment pengurus atau volunteer. Kalau volunteer kita kapanpun bisa Mas. Oh baik. Kapanpun bisa, tinggal nanti DM ataupun ada kontaknya di sana. Misalnya ada event apa kita nanti bisa langsung libatkan atau kita masukkan grup khusus volunteer. Nah siap. Tapi kalau pengurus itu biasanya kita ada open pengurus nanti. Nah itu nanti kita tinggal menunggu pengumuman di Instagramnya. Tapi itu sedang berlangsung di bulan Desember ini ya? Nanti, untuk pengurus. Kalau untuk yang volunteer bisa kapanpun. Bisa kapanpun. Ya, itu tadi kalau mau gabung ya, kalau mau join di komunitas Solo Bersih, sahabat. Dan kalau mau tanya kegiatannya biasanya di mana atau kantornya? Kalau kita memang secara day to day-nya itu nggak stay di kantor Mas. Kita kan memang orang lapangan ya Mas. Jadi random. Kita misalnya kegiatan di mana kita kegiatan. Tapi misalnya dialamatkan kita biasanya kegiatan itu kayak misalnya formal itu di Papan Kalkotirta. Di depan Tetonadi itu ada semacam kayak ruang coworking yang sudah difasilitasi dari pemerintah untuk teman-teman yang memang bergerak di bidang lingkungan untuk kayak acara-acara kayak gitu. Siap. Terima kasih banyak hari ini sudah mampir di TV 10 memberikan edukasi juga buat pemirsa ataupun sahabat TV 10. Terima kasih, semoga sukses selalu ke depannya. Dan sahabat TV 10, ini tadi bincang-bincang santai atau ngobrol-ngobrol kita di Kongko bareng komunitas. Saya Max Nata pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.